Dan ini hari apa ini? Senin ya. Hari Senin. Ya, hari Senin tanggal 30 September ya. Nah, ini temanya adalah menjadi pemagang Yesus. Menjadi pemagang Yesus. Firman Tuhan diambil dari Yohanes 17 ayat 24 sampai ayat 26. Yohanes 17 ayat 24 sampai ayat 26 akan kami bacakan. Demikian firman Tuhan. 24. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ayat 25. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau. Dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Ayat 26. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka. Dan aku akan memberitahukannya supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Amin. Ya, sebagai prolognya akan kami bacakan ya, prolognya. Dalam renungan hari ini kita melihat kerinduan Yesus, rindu untuk berdoa bagi kita sebagai muridnya. Yesus mengucapkan doanya, ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau. Dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka. Dan aku akan memberitahukannya supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Jadi Bapak Ibu, hari ini marilah kita renungkan isi doa Yesus yang indah ini agar mata hati kita terbuka dan melihat kerinduan Yesus bagi diri kita sebagai murid Kristus. Sudah selayaknya lah Yesus menjadi pusat hidup kita dan doanya bagi hidup kita terjadi oleh kuasa Bapa. Amin. Jadi Bapak Ibu, topiknya adalah menjadi pemagang Yesus. Pemagang Yesus. Pemagang itu artinya kita belajar praktek, ya, belajar praktek. Ya. Sebagai contoh, kalau seorang sopir yang magang itu kernetnya. Jadi kernet itu terus bersama-sama mengikuti sopirnya, belajar terus. Ya, praktek juga. Akhirnya kalau dia sudah pandai, ya dia sudah pandai menyopir seperti sopirnya itu. Dan kadang-kadang mereka juga mencari angkot lain dan jadi sopir angkot lain, mencari kereta lagi. Ya itulah magang. Dan di sini kita juga apa ya? Tuhan Yesus yang ayat 24 tadi, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Ya Bapak, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Jadi sejak semula sebelum dunia dijadikan, Allah Bapa dan Tuhan Yesus itu selalu bersama-sama. Ya, selalu bersama-sama. Seperti apa Yohanes 1 Yohanes 1 ayat 1 ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi firman itu selalu bersama-sama. Jadi Tuhan Yesus itu sejak dahulu kala sebelum dunia dijadikan bersama-sama terus dengan Yesus Kristus ya. Nah itu. Jadi kita magang itu kita juga harus berjalan bersama Kristus setiap hari
kita harus belajar dari Kristus. Kalau belajar dari Kristus, kita ini bisa rendah hati ya, dan juga lemah lembut hati kita. Ya. Kita praktekkan meneladani semua Kristus. Dan yang ketiga, kita harus berubah serupa dengan Kristus. Yaitulah kita magang. Dan kemudian ada lagi yang ayat 14. Sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Sebelum dunia dijadikan, Bapak dan Yesus itu selalu saling mengasihi. Dan ini juga kita belajar kepada Yesus Kristus. Kita harus mengasihi Yesus Kristus karena Tuhan Yesus Kristus sudah mengasihi dari dulu. Dan kita juga mengasihi orang-orang lain. Kita juga memuridkan orang lain. Nah, memuridkan orang lain itu penting. Jiwa-jiwa itu yang harus kita jangkau. Murid orang-orang yang kita muridkan itu harus mengasihi kita karena kita meneladani Kristus mengasihi mereka sehingga mereka juga mengasihi kita. Dan ini mereka yang sudah dimuridkan akan muridkan lagi terus sampai 4 generasi sehingga firman Tuhan akan disampaikan ke dunia. Ya, amin. Marilah Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita masuk ke dalam breakout room. Ya, tunggu bentar ya. Terus, 1, 2, 3, halo. Halo, cukup lah. Jangan terlalu lama. Pendek-pendek saja. Saya udah hitung. Gak mungkin, gak cukup, gak mungkin. Pak Bambang ada 3 orang. Betul? Pak Trisulo hanya 2 orang. Pak Karel hanya 2 orang. Lainnya terpental keluar nih kelihatannya. Ya, harusnya cukup. Lebih dari cukup. Ya toh? Saya kasih 17 menit. 17 Itu menit. ada Pak Joko Markus juga. Ah ya, itulah Pak Iya. Joko Markus. Saya kumpulkan ke Pak Bambang. Biar seru. Pak Trisolo sama Pak Lukas. Oh iya iya. Ya, Oh, Pak iya. Karel Ya. sama ah, kesan Ya, Kaleng malah. iya. Ya. Kak, Pak Nah, Andre, ya, Pak Andre, salah ya. kalau nggak mau dengan Pak Joko. Hah? Itu dengan Pak Bukan, Joko itu saya enggak, kumpulkan maksud supaya saya. seru. Tunggu sebentar, bentar belum selesai. Saya bersyukur dengan Pak Joko Iya makin memang saya banyak. tahu itu. Maka saya tahu apa yang ada di benaknya Pak Bambang saya tahu. Makanya saya bilang ini cocok sama Saya bersyukur. Jadi ah, guru seru besar nih. itu, Iya. guru besar itu. Iya, saya seru ini kalau Pak Joko Iya, mah seru ini. luar biasa. Iya, Ya, Pak oke. ingat Joko itu Pak. Nanti refresh. Pak Joko Pak. Ya, Diberikan jabatan. oke. Saya kira lebih dari cukup kan waktunya kan. Cukup, Pak. Kelompok saya sudah cukup tadi dengan Ya, Pak Lukas dan Bu siapa namanya tadi itu Bu Lydia. iya, ini dia sama Pak Lukas. Iya, cukup. Tetap. Pak Karel harusnya sama Bu Melani. Bu Melani mungkin terpental keluar ya. Iya, Bu Melani sama Pak Karel sama dari Jember 1. Pesan Kaleb. Ya, ada yang mau disampaikan? Oh, Bu Uli terlempar juga nih. Ya, Iya Pak, ini saya baru masuk. baru masuk. Tapi tadi di grup 1, puji Tuhan, udah banyak waktunya cukup. Ya cukup lah. Saya kan hitung, saya tahu itu. Cukup selesai semua, Pak. 5 menit, Tepat. 6 menit harusnya Ya. cukup. Ya, enggak usah panjang-panjang. Oke. Oke, ada yang mau disampaikan? Bu Uli. Ya. Saya ya luar biasa ya. Tadi ada Pak Joko, ada Pak Bambang. Biasa Saya pemahaman. seru nih. Iya, dibukakan hal yang baru ya menurut saya. Dan ya puji Tuhan, tidak kebetulan juga Ya. siang hari ini kompak memberikan jawaban untuk saya. Artinya saya dikuatkan gitu Pak. Melalui air firman ini, tadi juga sharing di ruang 1, saya dikuatkan.
Amin. Ya. Karena saya sempat berpikir ya, sepertinya Tuhan ninggalin satu baik ya melalui Zoom kompak. Firman-Nya berkata, Yesus Bapa ada bersama-sama di dalam kita semua. Ya, itu yang saya mau sharing aja, Pak. Semangat semua yang lain. Yuk, mari. Nggak ada yang tertarik mengenai hal menghakimi loh. Ya, Yohanes 7, 24, 26 nih hal menghakimi. Ada tersirat nggak sesuatu? Ya, tadi kita bahas di Yohanes 17. Saya juga tadi bilang sih bukan Yohanes 7 ya, tapi kita bahas di Yohanes 17. Alah lah. Ya, Yohanes Puji Tuhan. 17. Yohanes 17. Pak, Bener kan Pak Bambang, saya bilang Yohanes 7. Tapi nggak apa-apa, ini juga luar biasa firmannya. 17, Bu. Yang benar 17, Bu. Yang benar berapa? 17. Oh, 17, Pak. 17. saya salah ya? Ya. Ya. Saya juga tadi mengatakan kayak 7 loh. Iya, Makanya saya tanya Pak Bambang, 7 apa 17? 7 kata Bapak Bambang. Tapi memang ini juga ayat di pasal 7, ayat 24 itu bagus ya Pak Andre ya. Oke, oke. Hal menghakimi juga ya. Iya, iya. Salah, Bu. Yang Slot. benar itu 17 ya. 17 itu magang, Bu. Tapi Oh, iya. Pak Andre, boleh saya bacakan Pak Andre. Oh ya, boleh. Karena saya nih tadi berarti dapat ayatnya. Oke. Yohanes 7 ayat 24. Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Tuhan. Very good. Oke. Mohon maaf, saya salah baca. Saya 7, ada satunya depannya. 17. Oke. Benar, Bapak benar. Oke. Ada yang mau disampaikan, Pak Joko atau Pak Bambang boleh silakan. Monggo. Pak Joko, monggo Pak Joko. Ayo, Pak Joko ya, Pak. Ingin Ya. mendengar suaranya Pak Joko, Pak. Joko Markus. Ya, udah lama ini nggak dengar suaranya Pak Joko nih, monggo. Joko Markus sih dikepas itu, Pak. Iya, salam. pasti. Salam. Saya hanya nambahin dikit saja. Tadi Bu Uli saya tertarik bahwa kalau magang itu kita itu ibarat kendaraan bis ya, naik bis namanya. Terus Tuhan Yesus itu jadi supir, kita jadi keneknya, gitu Pak. Nah, pada suatu ketika nanti kita akan mengambil alih. Kalau di penerbangan kan pilot dan kopilot. Nah, seperti Pak Andre jadi kopilot, nanti pada saatnya ketika pilotnya istirahat atau dia tidak terbang, Pak Andre yang pegang pesawat jadi pilotnya. Persoalannya sekarang saya mengajak kita semua berpikir, ketika kemudian pilotnya meninggalkan dunia dalam keadaan dia harus mati tergantung di kayu salib, siapkah kita juga tergantung di kayu salib? Sebagai pilot yang naik kopilot yang naik pangkat menjadi pilot, sehingga kita sama-sama disalibkan bersama Yesus, dibangkitkan ketika Yesus dibangkitkan, dan kita juga memerintah bersama Kristus. Tapi kita yang hidup bukan kita lagi, melainkan Kristus yang ada di dalam diri kita. Amin. Segala kemuliaan Kristus menjadi kemuliaan kita. Itu yang harus kita capai sehingga tidak sia-sialah sang pilot melatih kopilot menjadi pilot juga. Tuhan Yesus memberkati. Oke. Mantap Pak Joko. Saya bersyukur ada Pak Joko di sini. Ya, intinya kan Yesus itu menginginkan kita itu bersama-sama dengannya ya. Seperti kan pemagang ya. Yohanes 17 ini, bukan Yohanes 7 nih. Ya. Itu menghakimi ini Yohanes 17 saya baru baca nih. Oh iya. Berarti benar. Yesus menginginkan kita semua bersama-sama dengannya. Gitu. Itulah perlunya kita magang. Gitu. Yesus berdoa agar mereka yang percaya padanya bisa berada bersamanya dalam apa? Dalam kemuliaan yang kekal. Enggak ada jalan lain. Nah, ini menegaskan apa?
bahwa keselamatan kita ya melibatkan apa? Relasi yang seminggu sekali nggak bisa dong. Itu sebulan sekali nggak bisa. Tahun sekali apalagi. Relasi hubungan ya yang kekal juga dengan Kristus. Nah, ini dan terima kasih diingatkan ya, Yohanes 17, bulan Yohanes 7. Oke, flyernya saya, salah, nggak ada yang ingatkan. Didimin aja nggak pada nggak baca. Ya, sama saya ya Pak ya. Pak, Kalau saya kirim flyer, kalau ada salah kan saya tidak selalu benar. layarnya nggak salah, Pak. Layarnya betul, Pak. Tapi semua firman bagus Pak. Pada saat-saat terakhir baru saya di Paitung. Salah. Tadi kemarin mau Ya. kasih tahu. Soalnya tadi Pak Andre lagi asik kesaksian soalnya. Saya pikir ini yang kesaksian Ibu atau Pak Andre. Iya, iya. Jadi Saya saya rasa sedikit di Yohanes 7 itu khusus untuk Pak Andre dan saya itu di ayat 24. Firman Tuhan itu untuk semua, bukan untuk saya. Ya, maksudnya karena Bapak saya yang dapat. Nah, itu khusus untuk kita Pak. Boleh diulang-ulang nanti dibaca Pak. Saya pun diberkati kok Pak. Ya, ada teman Pak. Ya, tolong dibaca juga flyernya. Saya kan bisa salah. Saya tidak lihat itu 17 ternyata satunya kelewatan. Tolong dikoreksi lah. Padahal nggak ada ini. Baru saat akhir saya dihakimi, kamu salah. Janganlah, tolonglah. Tidak ada yang sempurna. Tolong flyernya saya ada gunanya loh. Saya share awal Pak Trisulo kan saya share awal di grup saya pagi tadi. Tapi yang inti-inti kan saya share. Tapi nggak ada yang baca. Terus saat terakhir saya dihakimi. Begitu kan? Mohonlah. Berbuat bahasa gitu loh. Oke, lain kali tolong dicek ya. Cek, double cek, triple cek kalau penting. Inilah pentingnya. Saling mengingatkan. Ya, saya kan bisa salah juga. Jangan saat terakhir. Oke, ada yang mau nambahkan? Ya, saya nambahkan dikit Pak. Oke, monggo. Ini tadi bicara tentang magang. Magang ya, pemagang. Magang itu kan sama dengan pemuritan Pak. Ya. On the job training, on the job training. Ya, itu. Jadi agar supaya kita sama sempurna menjadi sempurna seperti Yesus, Pak. Itu kan tujuannya itu. Makanya kalau kita mau ingin menjadi serupa dengan Yesus seperti apa yang di dalam Kejadian itu kan Tuhan ciptakan manusia itu kan segambar dengan ya penciptanya kan. Jadi itulah sebabnya maka kita diingatkan siang hari ini untuk kita terus magang, harus magang. Nah, magang itu agar supaya kita menjadi satu kesatuan, bersekutu, satu tubuh kan. Makanya ayat yang 24 itu kan katakan begitu. Dan itu satu pernyataan luar biasa yang mengingatkan kita. Padahal itu kan saat Yesus berbicara dengan murid-muridnya kan. Sebelum meninggalkan. Tadi sudah disinggung oleh Pak Joko bahwa itu saat terakhir untuk sebelum meninggalkan atau kembali ke surga. Itu kan mengatakan begitu. Artinya bahwa meskipun aku tidak bersama dengan kamu, tapi kamu harus tetap bersama dengan aku menjadi satu tubuh karena aku tinggalkan Roh Kudus itu, Roh penghibur dan sebagainya. Itu jadi kita harus menjadi kalau mau kita menjadi satu tubuh ya harus kita magang, harus magang. Ya, magang itu penting sekali. Tidak ada jalan lain. Iya, betul Pak. Nah, karena tadi sudah saya sampaikan juga bagaimana kalau kita untuk menjadi satu kesatuan dengan tubuh Kristus, maka kita tidak cukup dengan mengetahui saja, tapi kita harus mengenal secara totalitas. Ya, jadi ketika kita magang itu betul-betul kita magang untuk menjadi serupa dengan Yesus itu. Jadi apa artinya itu? Kita mengenal karakternya, kepribadiannya, kemudian
kita yakin bahwa ketika kita mengenal, kita hidup di dalam kasihnya kan itu. Jadi kasih kan Yesus katakan supaya kasih daripada Allah itu juga kita terima sama dengan kita terima seperti Yesus, karena kasih Allah itu pun yang sudah diberikan kepadaku juga akan kuberikan kepadamu, kepada kita. Itu tujuan akhirnya kita untuk hidup, untuk magang kepada Allah. Amin. Jadi magang itu tidak terus-terus tidak cukup, tidak ada waktu, Pak. Kalau menurut saya tidak ada batas waktu dalam magang, karena kesempurnaan itu menurut saya tidak akan bisa kita menentukan diri sendiri. Yang menentukan itu adalah Allah itu sendiri. Gitu. Jadi kalau magang kapan magang, ya selamanya kita harus magang. Selamanya kita harus mengikut Kristus. Itu, Pak. Tambahan dari saya. Tuhan memberkati. Oke, terima kasih. Oke, selamat siang Ibu Kuelan. Ini Bu Kuelan yang mana? Surabaya kan? Bukan, Pak. Kuelan itu siapa itu yang Kaleb? Kaleb. Ada yang Kaleb. dari Surabaya, Pak. Surabaya. Surabaya itu. Ya, Surabaya. Saya dengar Surabaya. ingat Oh. Bu Kuelan. Yang sengaja saya campur Lihat. Karel. Klinik Molek, Pak. Surabaya. Oh, Kaleb, Klinik Pak. Molek itu. Ini Kaleb ini. Aku Iya, tahu Pak. fotonya ini. Kenal Tapi betul. tinggalnya di Surabaya, Pak. Oh, tinggalnya Surabaya. Pelan, slow, Pak, slow. Ya, Pak. Dia Pak. MD Silakan lanjut. kesan Kaleb, tinggalnya di Surabaya. Saya kenal juga nih sama Bu Kuelan. Ya, Bu Kuelan, apa kabar? Halo. Nggak monitor kan? Tadi gimana, Pak? Pak Andre. Ya, silakan. Ya, Pak Andre, ini Ibu Kulen kan baru pertama kali ikut. Ya. Minta tolong Pak Andre share skornya, Pak. Oh iya, nanti saya share. Nanti Ya, saya saya belum tahu. Jadi tadi hanya sharing biasa aja, Pak. Oke. Sharing bersama saya. Tapi dijelaskan, Pak Karel, jelaskan apa SKOR ya? Ya, sudah, Pak. Oke. Cuma kalau ada tulisannya mungkin lebih jelas ya. Ya, saya akan kirimkan tolong Pak Andre ya. Oke. SKOR-nya. Oke, Bu Kuelan, ada yang mau disampaikan atau ada yang pertanyaan boleh? Halo, Bu Kuelan. Masih belum fit dia, Pak. Oh, sakit kan? Ya. Oh, oke. Ya, masih belum fit dia. Fit ya, oke. Kemarin di Malang dia. Ya. Oke, very good. Jadi hanya sebentar aja gitu. Ya, nggak apa-apa. Ya, bersyukur ya Bu Kuelan bisa mengikuti kesaksian. Mungkin ada sesuatu yang dipetik ya dari kesaksian itu apa ya? Dari kesaksian dari sangat menguatkan saya, Pak. Terima kasih. Amin. Siapa nih? Bu Kuelan. Bu Lydia kan? Bu Kuelan. Oh, Bu Kuelan kan? Saya. Oh iya Bu. Ya, kita ada setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis ya Bu Kuelan. Jadi mulai jam iya. Jika tidak ada kegiatan, boleh masuk di Zoom ini, boleh ajak juga teman-teman ya. Saya, Pak. Saya, Pak. Kalau misalnya saya hanya bisa ngikuti 1 jam aja atau setengah jam aja untuk kesaksian saja, habis itu saya sibuk siap-siap beres-beres rumah, enggak apa-apa. Ya kalau ikut terus ya boleh, enggak ikut aja kesaksian saja. Jadi boleh ajak teman-teman, kita ada di sini ya, kita juga live streaming ini. Live streaming YouTube setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis mulai jam 1 ya. Jam 1 ada atau tidak ada orang, saya akan jalan. Karena live streaming akan jalan. Terima kasih. Peduli saya jam 1 tank jalan. Jadi yang terlambat mungkin ada kegiatan atau apa yang nggak masalah, dia akan masuk belakangan. Ya, nggak apa-apa. Terima kasih Pak Andre. Oh ya, terima kasih Bu Kuelan. Jadi jangan segan-segan, nggak sempat masuk on time nggak apa-apa. Kita akan jalan terus. Ada YouTube-nya. Ya. Saya nggak
nggak pusing mau datang mau nggak datang. Saya pernah 2 orang waktu itu sama Oma Sinta dari Singkawang. Dia bisanya hanya hari libur, ya toh hari libur. Hari libur waktu itu tanggal 16. Sementara teman-teman hari libur banyak kegiatan. Akibatnya apa? Nggak ada yang datang. Tapi dia hari biasa nggak bisa. Dia rindu sekali untuk menyampaikan kesaksian. Oke, Bu Oma Sinta, nggak apa-apa. Senin sama saya aja. Kita akan live Baik, stream. terima kasih. Ya cuma 2 Terima orang. kasih, Pak. 2 orang nggak masalah. Ternyata apa? Begitu saya live streaming yang ikut berapa? 177. Hari libur kan? 177 yang Ya, datang di live streaming saya. Yang virtual Zoom kita berdua. Saya tanya jawab seperti biasa. Saya sharing-sharing firman. Ya nggak masalah. Nggak masalah. Nggak ada yang ikut pun. Nggak masalah. Nggak akan jadi kecil saya. Kita akan mewartakan semuanya demi kemuliaan nama Tuhan. Oke. Oke, Bu Lydia, ada yang mau disampaikan? Ya, buka mikrofonnya masih tertutup. Mikrofonnya. Dia kelompok saya tadi, Pak. Oh, kelompoknya Pak Trisula, Pak. Bu Lydia masih tertutup mikrofonnya. Masih tertutup Bu Lydia sama Pak Lukas. Halo. Mikrofonnya masih tertutup, kita tidak dengar. Mikrofonnya tertutup. Mungkin sudah tidak monitor barangkali, Pak. Dia tidak dengar mungkin dia. Iya. Ya. Iya, Pak Andre. Mikrofonnya enggak dibuka, Bu. Tolong dibuka mikrofonnya. Mungkin sudah tidak monitor, Pak. Mungkin sudah kesibukan barangkali. Dia berusaha bicara, tapi tidak mengerti bagaimana cara buka mikrofonnya. Dia sedang bicara dia, bukan nggak monitor, dia monitor sedang. Kalau untuk Pak Andre, kalau untuk mikrofon bisa dari situ, Pak. Saya sudah coba, saya sudah buka dari sini, tetap tertutup bisa. Ya. Saya sudah coba. Makanya saya kasih host itu kan gunanya untuk membantu saya, tapi hostnya tidak berfungsi. Tidak bisa, Andre, dibuka tidak bisa ya, Andre? Emang nggak bisa, saya coba buka dari sana terkunci sendiri gitu. Saya nggak tahu, terkunci. Ada yang bisa, ada yang nggak bisa. Ya, nggak apa-apa. Iya. Ada yang menyampaikan, Pak Trisolo. Dan saya menambahkan sedikit, Oh ya. Pak Andre. Jadi saya menambahkan tadi Pak Joko Markus ya, luar biasa tadi ya. Jadi magang itu diumpamakan pilot dan kopilot ya, pilot dan kopilot. Kalau nanti pilotnya itu Tuhan Yesus kan sudah mati, apakah kita juga mau mati ya seperti pilot kita Tuhan Yesus Kristus? Dan maka secara fisik memang betul Pak Joko Markus. Di Iran orang Kristen juga banyak yang mati, di Pakistan banyak, di Irak juga. Tapi kalau secara rohani kita juga sebetulnya mati bersama-sama Kristus ya Pak. Artinya kita menyalibkan, mematikan hidup kita yang lama, menyalibkan kedagingan kita. Nah, kalau di hidup kita yang sudah kita salibkan, maka Kristus hidup di dalam diri kita dan kita hidup oleh Kristus ya. Jadi kita hidup karena menyalibkan lama hidup. Kalau kita hidup di dalam Kristus, kita harus memancarkan Kristus baru tumbuh dalam kehidupan sehari-hari. Kita memancarkan ya, kita juga menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang lain, Pak, mulai dari Kristus ya. Kita menyampaikan firman Tuhan, memberikan berita Injil pada orang-orang yang belum percaya, sehingga kita memenangkan jiwa-jiwa, memuridkan, ya, sehingga kita melalui Kristus, yang kita muridkan juga meladani Kristus melalui kita. Itu jadi ya kita terus magang terus sampai murid-murid kita juga magang terus sampai generasi dan keempat, sehingga firman Tuhan kalau seluruh kita orang percaya menyampaikan kabar keselamatan kepada orang-orang lain seluruhnya, maka firman Tuhan akan sampai ke seluruh dunia
sampai 7. Ya, ini Pak Andre tambahan saya. Makasih. Nah, ini Bu Lydia sudah buka mikrofon sudah. Sekarang sudah bisa buka. Ya, Ya, Bu Lydia. Silakan Bu Lydia. Ya. Yang mau ngomong apa? Nggak tahu Pak ngomong apa kok. Saya mau tanyakan, itu sudah bisa dibuka tadi? Tidak bisa dibuka kah? Sudah. Sekarang baru bisa Iya dibuka. Pak. Tadi ada masalah tadi. Iya dibuka nggak bisa. Tadi mikrofonnya nutup sendiri. Dibuka-buka nggak bisa. Oh, Kekunci host. Dari itu ya. Saya nggak tahu kok bisa membuka mikrofonnya dia. Kunci, dia terkunci dari sana. Sekarang dengar Pak suara saya. Nah, buka nih. Ya, bagus. Iya. Mau ngomong apa ya? Saya bingung. Ya udah. Ini penjelasan Pak Trisulo kita udah tahu sih, ngerti gitu. Iya. Ya, ditambahkan lagi dia apa yang didapat firman Tuhan hari ini. Ditambahkan lagi. Ya, firman Tuhan itu sangat memberkati sih, Pak. Ya. Ya, kita nggak bisa hidup tanpa firman Tuhan. Amin. Ya kan, kita kalau menghadapi dunia yang makin lama makin jahat tuh, kita kadang-kadang nggak berani jalan sendiri ya kan. Kita harus tiap hari minta pimpinan Roh Kudus. Ya Roh Kudus yang bekerja atas hidup kita. Iya Pak gitu. Oke, Pak Lukas gimana? Pak Lukas dapat sesuatu? Nggak tahu Pak Lukas mau ngomong apa, dapat apa? Pak Lukasnya bingung katanya. Pak Lukas tuh cuman orangnya ini Pak, kadang-kadang gampang cepat marah. Saya bilang nggak boleh begitu, nggak ada buah-buah roh, aku bilang gitu. Kalau marah itu bapaknya siapa? Saya bilang gitu. Bapaknya iblis kan. Emang Tuhan Yesus marah? Pernah ngajari marah-marah? Iya, saya bilang harus ada punya buah-buah roh. Iya kan? Ibu Lydia itu Pak Lukas suaminya, Bu ya? Adik saya. Oh, adiknya toh. Suami saya udah meninggal. Saya tuh nasibnya sebetulnya tragis, Bu Uli. Ini Bu Uli ya. Iya, saya Bu. menikah cuma 9 bulan loh. Oh, meninggal ya? Iya, suaminya meninggal. Emang saya waktu married sih telat. Suami saya beda umur jauh juga sih. Dia ngakunya sih beda 10 tahun. Tapi kata tetangga kalau menurut KTP dia bikin akte lahirnya telat katanya gitu. Mungkin bisa beda 15 tahun apa 13 tahun, nggak tahu deh. Nggak nikah lagi ya? Nggak ada yang mau, Bu Uli. Iya, saya penasaran aja dari kemarin. Kalau kan adik saya. Jadi saya nasibnya tragis, dia cuma 9 bulan married kayak orang mimpi buruk. Iya, Ibu, Tuhan berkati, Bu. Lanjut, Bu. Oke. Iya. Oke, Pak Gara, mau disampaikan, Pak Gara. Orang tua kok. Oke, terima kasih Pak Andre. Ini menarik yang disampaikan Pak Trisulo tadi tentang magang. Magang itu praktek kan. Kalau anak-anak sekolah SMK gitu mau lulus ada magang di pabrik mana gitu, praktek kerja. Nah kita ini sebenarnya anak-anak Tuhan ini lagi magang anak Tuhan itu. Ayat 26 katakan apa? Ya. Supaya saya baca pertama ya. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukanmu, supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Ini makanya kasih, Pak. Orang banyak itu mudah mengatakan kasih, gampang kasih, gampang. Kasih dalam satu komunitas gampang, sama-sama ya, bukan apa ya. Ayo kita adakan kerja bakti sosial kemana, dia banyak dia pergi satu komunitas pergi.
Nah, yang menjadi pertanyaan bagi kita untuk magang itu berbicara tentang pribadi kita sendiri. Bagaimana kita bisa menunjukkan kasih itu kepada orang lain? Dan kasih itu tidak berbicara hanya materi, ya, bisa doa, bisa banyak hal sebenarnya. Nah, yang menjadi pertanyaannya itu apakah kita mau magang tentang kasih ini kepada orang lain? Oh, saya aja masih kurang, kok bagaimana saya bisa bantu orang? Kan orang bilang gitu. Kalau kita mengasihi pada sesama teman kita ya, oke, mungkin bisa. Tapi kalau kita mengasihi orang lain yang bukan seiman kita, itu menjadi persoalan. Saya itu lagi belajar, gitu, magang tentang kasih itu. Kita naik kendaraan tiap hari ya, tiap hari kita di jalan, di supermarket, di mana gitu ya. Ketemu orang di jalan, lampu merah katakanlah. Saya belajar di kendaraan yang saya tumpangi, saya ada motor, mobil tuh, saya siapkan aja uang 1.000, 2.000 gitu. Ada orang minta dikasihkan aja. Mereka doa loh sama kita. Kita begitu kasih uang sama mereka tuh, mereka bilang, oh Pangeran Simbalas. Nah, ada orang lain ya lewat saja begitu. Atau mungkin juga kita di Indomaret atau Alfa mungkin ya. Itu ada orang yang di luar ya, ada yang ya, parkir mungkin nggak bayar ya. Tapi ada orang yang jualan, ada orang yang minta apa itu. Ada orang katakanlah keluar dari Alfamaret atau Indomaret gitu, kan dia belanja pasti ya. Atau minimal ATM ya. Ya keluar tuh lewat aja gitu. Nah, saya belajar ya. Memberi pada mereka itu apa yang ada pada kita. Tidak lewat begitu saja. Ya. Saya banyak kali ya untuk praktek tentang kasih ya. Ada orang tua yang jual pisang. Sebenarnya saya sih tidak butuh pisang. Tapi ya karena iba, kasihan ya orang tua ya. Sudah ada sepeda, ya belilah. Ya, ada banyak lah, mungkin satu cangkang tuh ya beli. Atau ada orang jual kue misalnya, ya beli aja satu, walaupun saya sebenarnya tidak ya mau. Atau ada orang yang minta-minta gitu, dikasihkan aja itu. Praktek kasih itu sebenarnya. Tapi tidak semua orang yang mau seperti itu. Jadi kita magang tentang kasih itu orang semua mudah katakan, oh saya mau magang kasih ya. Rame-rame pergi ke suatu tempat ya. Yang menjadi persoalan itu pada waktu kita sendiri. Apakah kita mau menerapkan kasih itu kepada orang lain? Banyak kali kita egois dan bukan itu sendiri. Wah, saya masih butuh kok. Saya kurang kalau nggak bisa kasih orang. Kan gitu. Jadi saya belajar ya firman Tuhan siang ini. Supaya kasih itu kita magangkan. Kita praktekkan dalam kehidupan pribadi. Ya. Bukan secara komunitas. Saya pribadi itu. Karena kita skor ini berkaitan pribadi. Bukan untuk banyak orang. Tapi bagaimana kita koreksi diri kita sendiri. Apakah saya sudah mempraktekkan kasih itu kepada orang lain. Ke pribadi saya. Jadi skor ini berbicara tentang supaya kita mengoreksi diri kita sendiri. Dari firman Tuhan yang sudah disampaikan. Terima kasih Pak Andre. Tuhan memberkati kita semua. Oke, terima kasih Pak Karel. Ya, jadi Pak Karel sudah mengingatkan setiap kita ya. Kita tahu semua mengenai kasih. Cuman apakah kita mempraktekkan kasih seperti yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus ya? Kan kita magang. Harusnya kita praktek juga dong. Menjadi apa? Teladan. Karena apa? Nasihat, khotbah, apapun juga, ya toh. Teladan itu berbicara jauh lebih kuat daripada 1000 nasihat, 1000 khotbah. Ya, teladan itulah
yang berbicara jauh lebih kuat. Nah, disinilah kita perlunya praktek sih. Oke, tidak semudah, tapi harus kita lakukan seperti yang Yesus pernah lakukan untuk setiap kita. Oke, kalau Yesus tidak praktek kasih, apa kira-kira kita bisa selamat? Gitu. Kalau Kristus tidak mempraktek kasihnya, ya, dia hanya menebus manusia yang baik-baik saja lah. Sementara manusia yang jahat, yang penuh dosa, nggak ditebus. Dia berdosa kok, ngapain saya tebus? Ya, kalau hanya berbuat baik kepada orang baik, ya orang jahat pun melakukan hal yang sama. Tapi Yesus menebus setiap kita, walaupun kita penuh dosa, kita yang tidak layak dilayakkan, kita yang tidak benar dibenarkan. Itu supaya kita bisa bersama-sama dengan Bapa kita di surga. Amin. Oke, lanjut Pak Trisolo, masuk ke sesi keempat. Ya, terima kasih Pak Andri. Jadi kita masuk sesi United Prayer. Kita ya berdoa bersama ya, mendoakan bersama-sama. Kami persilakan Bapak-bapak, Ibu-ibu, barangkali ada pergumulan, anak sakit, kemenakan sakit, adik sakit, dan masalah-masalah lain bisa disampaikan. Nanti kita doakan bersama. Jadi silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu. Tadi Bu Elan sakit apa Bu Elan tadi? Jantungnya suka berdebar. Jantungnya suka berdebar. Kalau sudah berdebar itu denyut jantung itu tambah lama tambah kurang, tambah lama tambah kurang. Jadi tubuhnya itu menjadi lemah. Tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, mohon didoakan. Ya, Bu. Ya. Yang lain? Saya Pak Trisulo. Ya. Ya, kami silat Buli ya? Iya, Buli. Ya, benar, Pak. Ya, bagaimana? Saya minta didoakan. Mohon doanya buat saudara-saudaraku yang di sini supaya Tuhan jamah lembutkan hati suamiku, namanya Haposan Dodi, Pak. Haposan. Supaya dia benar-benar mengalami Tuhan, dilawat Tuhan. Jadi ya semakin sungguh-sungguh dalam Tuhan, itu aja, Pak. Dia lagi lemah sekarang. Lemah iman ya, Bu ya? Lemah iman ya, benar, Pak. Mungkin ya karena belum gitu kan, belum dikasih anak atau apa, saya juga nggak tahu. Tapi yang pasti saya lihat belakangan ini ya adalah gitu, Pak. Saya nggak mau lebih dalam cerita, tapi memang udah makin jauh dari Tuhan, Pak. Iya, iya. Ya, Terima kasih. Bu Buli kemarin sempat konseling sama itu Lucy Daiva belum? Waktu saya Sudah. Siapa? Yang Lucy Daiva itu, yang pernah. Iya, tapi ibu itu sibuk, Pak, super sibuk. Jadi kita nggak ada koneksi lagi. Oh, nggak sempat ngomong sama dia? Sempat, hanya waktu itu kan dia juga udah mau rapat, udah mau ada pertemuan, dia bilang. Jadi cuma berapa menit, paling 15 menit. Jadi saya bilang 15 menit sampai 20 menit, cuman ibu itu kan bilang nggak enak juga gitu, Pak. Ngomongnya buru-buru kan. Dia lagi di jalan apa di mana, terus saya minta waktunya lah, hari yang memang benar-benar bisa dikhususkan ada nggak gitu. Udah janji tapi dapat hari yang dijanjikan beliau sibuk lagi, Pak. Nggak apa-apa sih, berarti belum ini ya, belum waktunya. Ya selebritis gitu. Iya, benar-benar susah, makanya ya udahlah, saya nggak mau ganggu lagi. Ya. Oke, nanti saya tanyakan dia kapan dia ada waktu untuk Inang Uli ya. Saya tanyakan dia. Iya, Pak, iya. Makasih, Pak. Ngobrol aja sama dia. Halo. Silakan. Ya. Ada yang mau sampaikan? Ya. Halo. Ya. Halo. Pak Lukas. Pak Lukas, ya Pak Lukas. Ya, Pak. Ini Pak, tolong bantu doa juga Pak. Ya.
ini pendengaran saya itu kurang itu Pak. Oh ya ya ya. Sama hidung ini sering ingusan mulu Pak. Oh, Kalau ada kegiatan apa meler gitu. ya. Iya kadang-kadang kaki juga sering kram, tahu tuh makanya. Pernah waktu itu kan lagi ibadah, habis pulang ibadah keluar bisa nggak bisa jalan Pak. Ampun gunung-gunung. Ya. Nggak tahu kenapa itu bisa nggak bisa jalan. Jalan sebentar udah ini. Pernah juga pas waktu mau pulang udah sampai udah deket gitu. Tiba-tiba kok depan saya kan ada mobil berhenti nggak jalan mobilnya. Saya jatuh di situ Pak, di depan mobil itu kan aneh banget nih. Pas saya berjalan sama kakak saya gitu, tiba-tiba bisa jatuh sendiri. Kayak nggak ada tulang gitu. Maksudnya ditabrak mobilnya itu gimana? Ditabrak mobil mobilnya kan berhenti mau udah keluar dari parkiran tuh dia berhenti nggak jalan lihat ada orang pikirnya gitu. Tiba-tiba saya jatuh di depannya gitu. Oh, terus kalau ditolong yang sopirnya itu gimana? Ditolong nggak? Ya supirnya sih, dia nggak merasa ini jalan ya pinjam aja. Oh, dia merasa nabrak ya. Iya. Oke. Usahakan kalau keluar yang sendiri Pak Lukas. Iya, makanya saya juga ngeri Pak kalau sendirian. Ya, jangan sendiri Pak, ada teman. Iya. Ya. Ya, kalau sudah tidak ada lagi, baiklah kita doakan bersama. Jadi Bu Erli sudah balik dari rumah sakit. Bu Erli sekarang. Ya, balik sekarang dari rumah sakit. Pemulihan aja. Oh sudah pulih kembali ya Pak? Baru keluar dari rumah sakit baru kemarin. Iya. Ya. Masa pemulihan, mudah-mudahan dia. Ya, baiklah. Nah, yang pertama kita doakan Bu Kuelan, ya, jantung sering berdebar dan juga denyut jantung kurang, badan lemah itu ya. Ini kami silakan Pak Bambang, ya, Bambang Setiono. Kemudian Bu Uli, yaitu melembutkan suami, ya, masalah ya, lemah iman, ya. Nomornya. Lemah iman. Kami silakan Pak Joko Markus ya untuk mendoakan ya. Pak Joko Markus mendoakan Bu Uli ya, Bu Uli, Pak Joko ya. Kemudian yang satunya tadi Pak Lukas ya. Pak Lukas ya, ini pendengarannya kurang, kaki itu sering kram. Jadi kalau ada mobil bisa berjalan jatuh ya. Nanti silakan Pak Andri yang mendoakan. Nanti saya penutupnya Pak Andri. Ya, kami persilakan ya mendoakan Bu Kuelan dulu Pak Bambang Setiono. Ya, baik. Mari kita sama-sama saat sepikir untuk kita minta kasih karunia Tuhan. Maha besar Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali hamba-Mu datang kepadamu Bapa beserta dengan seluruh saudara-saudara kami yang ada di Zoom kompak siang hari ini. Mengucap syukur dan terima kasih kepadamu. Oleh karena berkat kasih penyertaan-Mu Tuhan, sehingga kami boleh menyelesaikan pertemuan siang hari ini. Oleh sebab itu Tuhan kami bersyukur atas penyertaan-Mu, anugerah hadirat-Mu bersama dengan kami. Demikian juga Bapa kami bersyukur padamu, kalau siang hari ini juga kami boleh dicerahkan oleh pembacaan firman Allah kebenaran-Mu Bapa, di mana Engkau mengingatkan, menegur kami
bahkan Engkau mengingatkan kami agar supaya hidup kami haruslah terus ada di dalam Engkau. Kami yakin percaya ketika kami hidup bersama dengan Engkau, maka kami boleh lakukan segala perkara dalam hidup kami. Karena Engkau menyertai kami. Terima kasih Bapa. Dan sungguh ini boleh kami nikmati berkat-Mu oleh karena kasih setia-Mu dan kasih karunia-Mu yang terus melimpah dalam kehidupan kami, yang tiada pernah berhenti dan terus mengalir dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, pada siang hari ini juga kami yakin dan percaya bahwa kasih kuasa-Mu juga akan turun kepada setiap kami, teristimewa buat kekasih kami Ibu Kwelan yang ada di Surabaya, Bapak. Saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh, di mana jantungnya yang lemah. Kemudian kesehatannya pun, kekuatannya pun juga Tuhan. Ya, Tuhan Ibu Kwelan mengalami suatu penurunan. Itu sebabnya Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu. Dan kami yakin percaya, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh kemuliaan-Mu, oleh kuasa-Mu, oleh mujizat-Mu, lewat bilur-bilur-Mu dan darah-Mu yang telah tertumpah di Bukit Golgota, yang penuh dengan kuasa itu, juga saat ini mengalir dalam tubuh Ibu Kwelan. Karena kami yakin percaya bahwa siang hari ini Tuhan, Engkau berkenan untuk hadir dan menjamah Ibu Kwelan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesembuhan terjadi. Mari Ibu Kwelan imani, yakini bahwa hanya satu-satunya kesembuhan itu dari Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, terpujilah nama-Mu Yesus. Sehingga lewat kuasa-Mu Tuhan, ada kesembuhan, pemulihan, kesehatannya. Maka Ibu Kwelan juga akan bisa menyampaikan dan memberi kesaksian kepada setiap orang bahwa Engkau adalah Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Inilah doa permohonan kami pada siang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Lanjut Pak Joko Markus. Baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, dengan otoritas dan kuasa Tuhan Yesus, aku memohon Roh Kudus, Engkau datang menghampiri Pak Haposan Dodi. Engkau, aku memohonkan ampun untuk Pak Haposan, suami dari Ibu Oli. Dan biarlah murka-Mu Engkau padamkan, dosanya Engkau ampuni. Haleluya. Sehingga ketika Roh Kudus melembutkan hatinya, semuanya telah siap kembali. Aku mengikat roh-roh kekerasan hatinya. Aku mengikat roh-roh pemberontakan. Aku mengikat roh-roh perpecahan. Aku mengikat roh-roh kepahitan. Aku mengikat roh-roh ketakutan. Aku mengikat roh-roh kekecewaan. Aku mengikat roh-roh kecemasan yang ada pada diri Ibu Uli dan juga pada Pak Haposan Dodi. Dan semua roh-roh yang tidak mendatangkan sukacita dan damai sejahtera dalam hubungan keduanya. Semuanya aku patahkan dan akan hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini juga aku perintahkan semuanya keluar dari dalam diri keduanya. Air kehidupan Roh Kudus dan darah Tuhan Yesus mengalir kepada Pak Haposan Dodi dan Ibu Uli Sidahuruk.
kemuliaan Tuhan terjadi atas kehidupan keduanya. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bapak Surgawi yang penuh kasih, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang penuh ucapan syukur atas kasih dan pemeliharaan-Mu dalam hidup setiap kami sampai hari ini. Pada saat ini kami secara khusus berdoa bagi kesehatan Pak Lukas yang ada di Tangerang, terutama untuk kaki yang sering kram, yang sering sulit dikendalikan, dan juga kesehatannya secara keseluruhannya. Yang saat ini sedang pilek yang tidak pernah berhenti. Tuhan, Engkau adalah tabib yang ajaib dan kami percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Kami mohon kiranya Engkau menyentuh kaki Pak Lukas, menyentuh tubuh Pak Lukas untuk memulihkan segala rasa sakit, kelemahan tubuh atau masalah-masalah yang kesehatan yang Pak Lukas alami saat ini. Berikan kekuatan pada setiap otot, kaki, sendi, dan tulang-tulangnya sehingga ia dapat terus beraktivitas, bergerak dengan bebas tanpa rasa yang sakit yang sering mengganggu. Kami juga menyerahkan seluruh kesehatan dari Pak Lukas ke dalam tangan, melindungi tubuhnya, organ-organ tubuhnya, dan segala penyakit yang lemah, dan berikanlah kekuatan serta ketahanan tubuh yang ia perlukan setiap hari. Semuanya demi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kiranya Engkau juga memberinya ketenangan jiwa dan pikiran serta kebahagiaan yang datang hanya dari-Mu. Ya Tuhan. Saat ini di Zoom kompak, bagi yang ada di virtual Zoom maupun yang belum sempat hadir, kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang setia, Tuhan yang selalu mendengarkan setiap doa-doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon dan mengucap syukur. Amin. Dengan kerendahan hati, ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, mengucap syukur ya Bapa atas berkat-berkat yang Tuhan limpahkan kepada kami, baik berkat rohani maupun berkat jasmani. Mengucap syukur atas kebaikan-kebaikan Tuhan, juga kasih karunia Tuhan kepada kami, karunia kami. Dan Bapak ucap syukur atas kehadiran Tuhan dan campur tangan Tuhan di dalam kompak siang ini ya Bapak, sehingga pada siang hari ini kompak siang dapat berjalan dengan baik, lancar, khidmat, dan tekun. Ya Bapak, kami juga berdoa kiranya Tuhan berkati ya Pak Lukas keluarga, Tuhan berkati Bu Lydia sekeluarga, Tuhan berkati Pak Karel dan seluruh keluarganya, Tuhan berkati Bu Kuelan seluruh keluarga, Tuhan berkati Pak Joko Markus seluruh keluarga, Tuhan berkati Bu Uli seluruh keluarga, Tuhan berkati Pak Bambang Sepiono seluruh keluarga, Pak Andre seluruh keluarga, dan kami sendiri ya Bapak seluruh keluarga. Nah, ya Bapak, kami untuk kegiatan kompak siang hari ini akan kami tutup dengan doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita menerima berkat Tuhan dan melindungi semua saudara-saudara yang hadir pada Zoom siang hari ini. Nah, Tuhan Yesus menyinari seluruh saudara-saudara semua dengan wajahnya,
dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada seluruh warga yang hadir dan memberi damai sejahtera. Kiranya kasih karunia, sukacita, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, serta persekutuan Roh Kudus melindungi, menyertai, dan memberkati saudara-saudara semuanya, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Oke. Terima kasih Pak Trisolo, Amin. Pak Bambang, Pak Joko, Pak Lukas, Bu Uli, Bu Kuela, dan memberkati. Sampai ketemu besok dengan kesan lebih dahsyat lagi. Amin.